Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal mustami'in wal mustami'at, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali ikhwatul iman bahasan kita dalam Kitabut Tauhid, yakni Syarah Fathul Majid, dalam bab babun maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab dukun dan sejenisnya. Ayyuhal mustami'in wal mustami'at. Dukun secara ta'rifnya adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan, yang mencuri pendengaran dari langit. Ini. Dukun-dukun itu sebelum bi'sah, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumlah sangat banyak. Tetapi setelah bi'sah jumlah mereka berkurang atau sedikit. Karena Allah Ta'ala menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikhabarkan oleh jin kepada antek-anteknya yang berupa manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka orang-orang jahil mengira bahwa itu adalah kasyf, yakni penyingkapan sesuatu yang gaib dan karomah. Sungguh telah banyak orang yang tertipu dengan hal itu. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu adalah waliullah. Padahal ia adalah wali syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, dan ingatlah dari hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, yakni syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, wahai Rabb, atau wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ikhwatul iman. Rawa Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi alaihi salatu wassalam qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi tukang ramal dan menanyakan kepadanya tentang sesuatu, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ialah Hafsah, menurut Abu Mas'ud As-Saqafi, karena ia menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Atraf dalam Musnad Hafsah. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal. Keterangan tentang tukang ramal, yaitu penjelasannya fa insyaallah ta'ala, yang nampak pada hadis ini bahwa ancaman yang dijanjikan adalah akibat kedatangannya kepada tukang ramal dan pertanyaan orang itu kepadanya, baik ia membenarkannya atau ragu terhadap apa yang dikhabarkannya. Karena dalam sebagian riwayat yang sahih, barang siapa
mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, solatnya tidak diterima selama 40 hari. Lam tuqbal lahu solatun, solatnya tidak diterima. Jika seperti ini keadaan si penanya, lalu bagaimana keadaan orang yang ditanya? Imam Nawawi dan yang lain yang berkata, solatnya itu tidak mendatangkan pahala baginya. Meskipun solat itu menggugurkan kewajibannya. Hadis ini harus ditakwilkan demikian. Karena para ulama bersepakat bahwa orang yang mendatangi tukang ramal tidak harus mengulangi solatnya selama 40 malam. Dalam hadis tersebut ada larangan untuk mendatangi dukun dan sejenisnya. La ayyuhal muslimun. Imam Qurtubi berkata wajib atas orang yang mempunyai kemampuan dan wewenang untuk menyuruh orang-orang supaya memberitahukan larangan tersebut di pasar-pasar, mengingkari mereka tukang ramal dan orang yang datang kepada mereka dengan sebenar-benar keingkaran, dan tidak tertipu oleh kebenaran mereka dalam sebagian masalah, serta tidak tertipu oleh banyaknya orang yang datang kepada mereka, yakni al-kuhan, dukun-dukun, yaitu orang yang dianggap mempunyai ilmu, karena mereka tidak termasuk orang yang mendalam ilmunya, bahkan mereka termasuk orang-orang yang jahil terhadap adanya larangan untuk mendatangi mereka. Wa an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia benar-benar kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan atau menggauli seorang wanita. Kata Musaddad, yaitu istrinya atau istrinya dalam keadaan haid atau pada duburnya, maka berarti ia telah keluar dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diambil dari kitab-kitab sunnah dengan membuang kalimat tersebut dan hanya menyebutkan hal yang berkenaan dengan bab saja. Itu dalam riwayat Imam Abu Dawud. Wali arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihi ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan au kainan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keempat periwayat kitab Sunan ya, meriwayatkan juga Imam Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari wa Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi arraf, yakni tukang ramal atau dukun, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah penulis menetapkan nama perawi, sementara Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara marfu'. Man ata kahinan, barang siapa mendatangi dukun. Ba'du ulama menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, solatnya tidak diterima selama 40 malam. Ini berdasarkan perkataan orang yang mengatakan bahwa itu adalah kekafiran yang belum sampai kepada kafir yang hakiki. Adapun jika berdasarkan perkataan orang yang berpegang pada dohirnya hadis, maka perlu ditanyakan titik temu penggabungan antara dua hadis tersebut. Dari dohirnya hadis diketahui bahwa hukumnya kafir bagi orang yang meyakini kebenarannya dalam bentuk apapun, yakni meyakini dukun. Dan kebanyakan dukun sebelum kenabian Muhammad hanya mengambil sumber dari syaitan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ia benar-benar kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi berkata yang dimaksud dengan sesuatu yang diturunkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah kekafiran dalam hal ini bukan merupakan kekafiran yang hakiki sehingga ia tidak termasuk keluar dari agama? Atau perlu bersikap tawakuf, yakni menahan diri, tidak menyatakan dapat menyebabkan keluar dari Islam atau tidak dapat? Hal ini adalah riwayat yang masyhur dari dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin mi'luhu mauqufan
Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud hadis serupa, yakni secara mauquf. Abu Ya'la adalah Imam Ahmad bin Ali bin Al-Musanna Al-Musili Al-Imam, pemilik banyak buku karangan seperti Al-Musnad dan lainnya. Ia meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, Abu Khaisamah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan banyak orang. Ia termasuk Imam Hufadz, yakni penghafal hadis. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, dan lafadznya adalah barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia benar-benar kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan atas kafirnya dukun dan tukang sihir karena keduanya mengaku mengetahui kegoiban, dan itu adalah salah satu bentuk kekafiran. Orang yang membenarkan keduanya berarti meyakini dan ridho dengan hal itu, maka ia juga disebut kafir. Ayyuhal mustami'in al-kiram. Kemudian wa'an Imran bin Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin. Yakni tidak termasuk golongan kami orang-orang yang meramal atau meminta diramal, atau melakukan praktek perdukunan, atau meminta ditangani dukun, menyihir, atau meminta disihirkan. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia benar-benar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Bazzar dengan sanad yang jayyid. Imam Tobari juga meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dengan isnad hasan, dan hadis Ibnu Abbas tanpa sabda Nabi barang siapa mendatangi dukun, dan seterusnya. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Ya, di dalamnya ada dalil atas hilangnya keimanan yang wajib, dan hadis ini tidak menafikan apa yang telah lewat, bahwa meramal adalah suatu kemusyrikan dan perdukunan adalah kekafiran. Di dalamnya ada ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwa masalah-masalah ini adalah termasuk dosa besar, dan telah dijelaskan bahwa perdukunan dan sihir adalah salah satu bentuk kekafiran. Man tatayyara, barang siapa melakukan tiaroh, maksudnya meramal nasib atau menerima perkataan orang yang meramalkannya dan mengikutinya. Begitu pula arti atau melakukan praktek perdukunan atau meminta ditangani dukun, seperti orang-orang yang mendatangi dukun membenarkan dan mengikutinya. Begitu juga orang yang meminta disihirkan. Setiap orang yang berbuat hal tersebut berarti ia telah lepas dari Rasulullah SAW, lepas darinya karena perbuatan tersebut adalah syirik. Seperti halnya meminta diramal, atau ia termasuk dalam kufur seperti halnya perdukunan dan sihir. Barang siapa yang telah ridho dengan sikapnya itu dan mengikuti jalan itu, maka ia seperti halnya orang yang melakukan kesesatan tersebut karena sikapnya yang menerima dan mengikuti begitu saja terhadap suatu kebatilan. Rawahul Bazzar, hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ia adalah Imam Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq, ya, pemilik Al-Musnad Al-Kabir. Qala Al-Baghawi al-arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhallah wa nahwi dalik. Wa qila wal kahin huwa alladhi yukhiru anil mughayyabat fil mustaqbal, wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Imam Baghawi berkata dalam Al-Araf, yakni Araf, orang pintar ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang-barang hilang dan semacamnya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah kahin, yakni dukun, padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa datang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Waqala Abul Abbas,
yakni Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-arafu ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwihi mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhi turuq. Yakni al-araf adalah sebutan untuk tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib dan sebangsanya yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Ikhwatul iman, qala al-Baghawi, yakni Imam Baghawi adalah Imam Husain bin Mas'ud al-Farra asy-Syafi'i, penulis banyak kitab dan seorang alim yang tinggal di Khurasan. Ia adalah orang yang sikoh, ahli fikih dan zuhud. Al-araf, tukang ramal yang termasuk atau yang mengaku mengetahui segala sesuatu. Dohirnya adalah bahwa tukang ramal adalah orang yang mengabari tentang kejadian seperti pencurian dan pencuriannya serta barang hilang, dan pencurinya serta barang yang hilang dan tempatnya. Syekhul Islam rahimahullah berkata, sesungguhnya araf adalah nama untuk dukun, ahli nujum, tukang ramal dan sebangsanya, seperti tukang sihir yang mengaku mengetahui kegoiban atau mengaku dapat melihat kegoiban. Beliau berkata ahli nujum termasuk araf, dan menurut sebagian ulama memang itu semakna. Beliau juga berkata menurut Al-Khattabi dan ulama lainnya bahwa ahli nujum termasuk dukun, dan itu diriwayatkan dari orang-orang Arab. Menurut ulama yang lain ia adalah termasuk dukun, bahkan lebih buruk dari dukun. Adapun dari segi arti ia mempunyai kedudukan yang sejajar. Imam Ahmad berkata al-araf adalah sebagian atau bagian dari sihir, namun tukang sihir lebih keji. Abu Sa'adat berkata al-araf adalah ahli nujum, dan hazir adalah orang yang mengaku mengetahui kegoiban padahal hanya Allah yang mengetahui. Imam Ibnu Qayyim berkata orang-orang yang dapat menebak dengan benar dari kalangan mereka menyebutnya dengan aif dan araf. Ayuhal muslimun, yang dimaksud dari perkataan ini adalah untuk mengetahui bahwa orang yang mengaku memiliki ilmu tentang hal-hal yang gaib, ia bisa disebut sebagai dukun ataupun nama lain yang serupa, maka hukumnya adalah sama. Karena orang yang dapat mengabari tentang sebagian hal yang gaib terkadang dengan kasyf, sebagian praktek-praktek itu bersumber dari syaitan atau dengan cara fa'al, zajr, tiaroh dan lain sebagainya, membuat garis di tanah, nujum, perdukunan ataupun sihir sejenisnya dari ilmu-ilmu jahiliyah. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu jahiliyah adalah setiap orang yang bukan pengikut para rasul alaihi wassalam, yang disebut dengan jahiliyah, seperti ahli filsafat, dukun dan ahlu nujum. Dan orang-orang Arab jahiliyah adalah mereka yang hidup sebelum Nabi SAW diutus, karena sesungguhnya ini semua adalah ilmu orang-orang tersebut. Mereka tidak mempunyai ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Ayuhal mustami'in al-kiram, untuk itu Nabi SAW bersabda dalam memberikan kriteria seorang dukun. Lalu mereka membuat kebohongan dengan berita itu sebanyak 100 kebohongan. Beliau menerangkan bahwa mereka jujur sekali dan berbohong 100 kali. Seperti itulah keadaan orang yang menempuh jalan perdukunan, yang mengaku wali dan mengaku mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Padahal pengakuannya itu sendiri merupakan dalil atas kebohongannya. Karena sesungguhnya dalam pengakuannya sebagai wali ada semacam penyucian diri, yakni memuji diri, yang hal itu dilarang oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Ya. Bukan seperti ini sifat para auliyaillah. Sifat mereka adalah merendah diri dan merasa aib untuk mengaku sebagai wali dan takut kepada Rabb mereka. Mana mungkin mereka mendatangi orang-orang dan berkata, ketahuilah bahwa kami adalah para wali dan kami mengetahui sesuatu yang gaib. Mana mungkin. Akan tetapi di balik itu semua, orang-orang yang mengaku wali itu mencari kedudukan di hati para makhluk dan memburu dunia dengan cara seperti itu. Ya. Cukuplah kita melihat keadaan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Mereka adalah pemimpin para wali. Apakah ada dalam diri mereka sedikit pengakuan dan kesombongan seperti itu? Demi Allah tidak. Bahkan salah satu dari mereka jiwanya tidak bisa menahan tangis jika membaca Al-Quran, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu. Ketika sedang sholat pada suatu malam, beliau pernah membaca ayat dalam wiridnya, lalu ia jatuh sakit disebabkan ayat tersebut, sehingga para sahabat pun menjenguknya. Juga Imam Tamim Ad-Dari yang merasa gelisah
di atas tempat tidurnya dan tidak bisa tidur karena dirinya takut akan api neraka sehingga akhirnya ia berdiri untuk sholat. Cukuplah sifat-sifat para wali yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Adz-Dzariyat, At-Tur, dan lainnya. Maka orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, mereka para waliullah yang sebenarnya. Bukan orang-orang yang berdusta dan melawan Tuhan semesta alam, Rabb Azza wa Jal, dengan kebesaran, keagungan, dan pengetahuan kegoiban yang hanya khusus baginya. Bahkan hanya sekedar mengaku bahwa ia mengetahui kegoiban. Ia telah menjadi kafir. Bagaimana orang yang mengaku, aku disebut wali Allah? Sungguh sangat besar bahaya orang-orang pendusta yang mewarisi ilmu orang-orang musyrik untuk menipu orang-orang yang lemah hatinya. Hanya kepada Allah kita memohon keselamatan dan kesehatan dunia dan akhirat. Qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanduruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalik lahu indallahi min khalaq. Ibnu Abbas terhadap orang-orang yang menulis huruf abajad, jimat yang digunakan untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan, mengatakan, pendapatku orang yang mempraktekkan hal itu tidaklah memperoleh keuntungan di sisi Allah. Dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad, yakni kepada suatu kaum yang menulis abajad, atau berkata tentang suatu kaum yang menulis abajad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas secara marfu yang isnadnya adalah lemah. Barangkali guru huruf-huruf abjad yang juga mempelajari ilmu nujum tidak ada baginya di sisi Allah bagian pada hari kiamat. Ahmad bin Zawajih meriwayatkan darinya dengan lafaz, barangkali orang yang memperhatikan bintang-bintang dan orang-orang yang belajar huruf abjad hawas tidak ada baginya bagian di sisi Allah. Ma'aro, saya tidak melihat. Boleh dengan hamzah berfathah ataupun berarti saya tidak mengetahui, dan boleh dengan dhammah yang berarti saya tidak yakin. Ya. Menulis abjad hawas dan mempelajarinya bagi orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib dengan menggunakannya, itulah yang disebut ilmu huruf. Ya, ilmu huruf. Dan itulah yang mendapat ancaman. Adapun mempelajarinya untuk membaca dan menghitung maka tidak mengapa. Kalau untuk mempelajari, untuk membaca, menghitung itu tidak mengapa. Wayanduruna fin nujum, dan mereka memperhatikan bintang-bintang. Yang dimaksud mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh. Sebagaimana akan diterangkan dalam bab At-Tanjim, ilmu perbintangan dan astrologi, fa insyaallah mendatang ya. Di dalamnya terdapat faedah supaya tidak tertipu dengan apa yang diberikan kepada ahli kebatilan yang berupa pengetahuan dan ilmu mereka. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tatkala datang kepada mereka rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh adab Allah yang selalu mereka perolok-olokan itu. Surat Ghafir ayat 40. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.